Halo semuanya, saya Irham Trisnananto, NPM 1906353870, dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk setting development environment Odoo di Visual Studio Code. Nah, apa sih gunanya setting environment development ini? Jadi, gunanya adalah supaya nanti kita bisa mengulik Odoo-nya lebih dalam, atau ngoding ngoding modul-modul yang ada di Odoo itu melalui Visual Code. Makanya kita mesti setting dulu environment development-nya yang ada di Visual Studio Code itu untuk Odoo. Nah, caranya gimana? Pertama-tama kita mesti matiin dulu server Odoo-nya. Jadi kita buka services, kita buka aplikasi services, terus pastiin semua server Odoo-nya udah mati. Nah, caranya ini tinggal diklik kanan aja, habis itu di stop. Nah, nanti server Odoo-nya bakal mati sendiri. Cara ngeceknya ini server udah mati atau belum, kayak gimana caranya? Ini kita buka localhost Odoo-nya, terus ini kita coba buka aja. Nanti harusnya kalau misalkan server nggak bisa dibuka, nanti tulisannya kayak gini, unable to connect. Nah, pada kali ini kita akan mencoba setting environment untuk Odoo 14. Nah, caranya gimana? Pertama-tama kita buka dulu folder Odoo 14-nya. Nah, ini kita udah buka Odoo 14. Kemudian di bagian server ini kita klik kanan, kemudian open with code. Nah, ini kita essentially pengen ngebuka folder ini melalui Visual Studio Code gitu. Kalau misalkan udah dibuka, nah nanti oke, tampilannya bakal kayak gini. Nah, sebelum kita melanjutkan mungkin ada satu extension yang kita butuhkan di Visual Studio Code ini. Namanya adalah Arcademy. Jadi Arcademy ini merupakan extension yang bisa membuat environment development Odoo secara otomatis kayak gitu. Nah, cara installnya ini kita pergi ke halaman extension, terus kita cari Arcademy. Nah, kemudian ini kita klik. Nah, kalau belum install harusnya ada tombol install karena saya sudah menginstal sebelumnya. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, kalau misalkan sudah menginstal modul Arcademy, extension Arcademy-nya, ini kita bisa langsung ke run, kemudian add configuration, kemudian kita pilih Python, lalu Python file. Nah, nanti akan terbuka halaman baru seperti ini. Ini pertama-tama kita hapus saja dulu, hapus terlebih dahulu, kemudian kita ketikkan Odoo. Nah, ini kita pilih ada optionnya Odoo Linux sama Odoo Windows. Nah, ini merupakan extension yang dari Arcademy tadi, makanya bisa langsung muncul. Ini kalau kita klik misalkan Odoo Windows, kita klik, nah udah dia langsung diketik secara otomatis configuration-nya. Jadi kita nggak mesti ketik lagi secara manual. Jadi udah ada secara otomatis. Nah, mungkin ada beberapa bagian yang mesti kita ubah di sini, yaitu pertama di bagian Python path, kedua di bagian program, dan ketiga di bagian arcs ini. Nah, pertama-tama untuk Python path sendiri, ini kita arahkan ke bagian Python dari Odoo itu sendiri. Karena saya pakai Odoo versi 14, nah jadi ini kita lihat Python-nya ada di bagian sini. Kemudian, nah ini Python exe ini. Kita coba cari lokasinya dia di mana. Ini tinggal dipencet aja nih yang atas ini, terus di copy, nah kemudian dipaste di sini. Nah, jangan lupa kalau kalian paste ini backslash-nya pakai 2 backslash. Oke. Untuk program, nah ini kan Odoo bin. Si Odoo bin ini dia dapatnya dari server.
Nah, kemudian Odoo bin. Jadi ini kita copy lagi. Nah, backslash-nya ganti jadi backslash 2. Nah, kalau misalkan Odoo conf ini, Odoo conf juga ada sama di server juga. Jadi ini kita copy saja. Kemudian kita ganti di sini dari setelah sama dengan. Nah, oke. Ya, sisanya bisa kita biarin aja. Kalau udah bisa kita save. Kemudian kita coba run, terus start debugging. Nah, nanti ini Visual Studio Code-nya akan mendebug si configuration ini secara otomatis. Nanti kita, ya, kalau udah berhasil, kita bisa mengakses Odoo-nya di website. Nah, ini kita masih tunggu proses debuggingnya. Nah, mungkin kalau udah beberapa saat, ini kita bisa kembali lagi ke halaman Odoo-nya, kemudian kita coba refresh. Ya, ini kita coba tunggu dulu. Nah, ini dia sudah muncul tampilan Odoo 14-nya. Ini Odoo 14-nya udah bisa kita masukkan. Jadi servernya udah nyala lagi tanpa kita mesti nyalain di service ini. Jadi kita nyalain servernya di si Visual Studio Code ini. Nah, ini nanti harusnya dia udah bisa login, udah bisa masuk ke dalam database-nya. Nah, oke. Tapi tutorial kali ini mungkin sampai situ aja. Apabila teman-teman suka tutorial ini, boleh minta like dan komennya. Apabila tidak suka, boleh di dislike saja. Sampai jumpa di tutorial-tutorial selanjutnya. Terima kasih.